Apa-apa lah ya. Berarti sebentar aja kita di Zoom nanti baru apa. Karena yang pasar itu si apa kan? Si Anugrah kan? Anugrah tidak ada. Ya kan Rahmat? Karena sudah kita udah waktu. Oke. Kita buka buku kita. Coba kita buat sepertinya dulu. Jangan sekedar putus sebentar. Ayo. Buat kita absen pertemuan di Zoom. Sedangkan ini Oke, kita sekarang masuk ke bagian halaman terakhir ya, supaya ada di buku kamu mengenai ketahanan nasional. Baiklah, kita akan masuk materi pertemuan di hari ini mengenai ketahanan nasional. Jika kita sudah mempelajari beberapa bentuk ancaman ya yang ada di Indonesia, baik itu yang datang dari dalam maupun datang dari luar. Ada 5 aspek yang kita bahas kemarin, dibahas oleh kawan kita si Valen. Coba dulu Rahmat, apa yang menjadi kelima aspek tersebut? Ancaman dalam bidang apa saja? Ayo dibuka suaranya ya. Ayo. Rahmat, ancaman dalam integrasi nasional. Kita lihat sampai 5 aspek, yaitu Ipolexus Buthankam. Apa itu? Yang pertama, dalam bidang ideologi. Buka dulu apa suaranya, apa Wela, Rahmat sama Grace. Yang pertama bidang? Yang pertama ideologi sama politik. Ancaman bidang politik. Ekonomi. Iya, yang keempat. Ancaman budaya. Dan yang kelima
pertahanan dan keamanan. Iya, pertahanan dan keamanan. Nah, kita sudah bahas apa itu ancaman. Jadi segala bentuk atau kegiatan, baik itu terencana atau tidak terencana, yang dianggap membahayakan keutuhan suatu negara, itulah yang disebut ancaman. Di dalam pembelajaran kita ada dibahas 5 aspek yang sering sekali menjadi ancaman dalam suatu negara, khususnya negara Indonesia, baik dalam ideologinya atau pahamnya, baik itu politik, kebijakan-kebijakan dalam pemerintah, baik itu ekonomi. Ekonomi ini sangat mempengaruhi, karena segala sesuatu kegiatan di muka bumi ini kalau tidak ada perputaran ekonomi, maka pangan, sandang, segala sesuatunya susah didapatkan. Gitu kan? Sosial budaya itu mengarah kepada pribadi seseorang, lingkungan, sosial, gaya, gaya berpakaian, bahasa, budaya, namanya udah budaya, kebiasaan. Ada lagi mengenai pertahanan dan keamanan. Bagaimana suatu negara mempertahankan keutuhan wilayahnya dengan adanya pertahanan. Kalau kamu tidak memiliki pertahanan dalam belajar, itulah kamu sekarang banyak yang gagal, tidak sampai tamat, karena tidak kuat fondasi pertahanan itu. Datang laki-laki, udah nggak kuat lagi deh, udahlah dek kawinlah kita, kata Saswela. Ngapain lagi kau sekolah, katanya. Ya juga ya bang, kata Saswela pula kan, nggak kuat pertahanannya, nggak ada cita-cita. Dari awal nggak ada cita-citanya, sekolah orang sekolah laku, disuruh mama sekolah sekolah lah, nggak ada niat dasar pondasi hidupnya nggak ada, sehingga nggak tahan dia. Ya. Suatu bangsa pun seperti itu. Nah, dalam yang kelima aspek tadi, kita mulai seperti apa membuat suatu ketahanan nasional. Bagaimana supaya suatu negara itu kokoh. Nah, kamu lihat ini ada gambar-gambarnya. Kalau kamu perhatikan ini yang di atas ini, ya ini ada mengenai pesawat tempur, mengenai bendera, mengenai wayang kulit, Garuda. Coba sampai yang di bawah. Coba kasih dulu kesimpulan dengan judul kita itu. Kenapa gambar itu yang dibuat? Perhatikan dulu gambarnya. Kenapa harus gambar itu? Kenapa enggak gambar si Inul Daratista? Karena katanya ketahanan nasional, Mas. Itu Iya. sebagian itu yang seperti ada TNI ataupun pesawat tempur kayak gitu, itu kan bentuk atau bantuan untuk mempertahankan negara kita gitu. Makanan juga perlu dibutuhkan. Di mana Indonesia itu kan terdiri itu ada bendera Indonesia, itu lambang ada di lambang negara kita, burung Garuda. Dan itulah yang menggambarkan bagaimana Indonesia ini gitu. Jadi untuk mempertahankan itulah yang perlu dipertahankan kayak gitu, dan apa yang mempertahankan itu kayak gitu, Miss. Iya. Yang itu kan ada lagi bersatu gitu, Miss. Jadi kita harus bersatu supaya kita nasional Indonesia ini bisa bertahan gitu, Miss. Iya. Ini merupakan lambang atau perwujudan dalam negara kita. Ini menunjukkan gambar yang ini itu kan mengenai kebudayaan, ya kan? Dengan begitu banyaknya jenis budaya, bahasa, suku, dengan luasnya daerah kita sampai dikatakan daerah maritim, dengan banyaknya pulau-pulau, itu susah menjaga pertahanannya. Tapi kalau kita satu, itulah keunikan bangsa Indonesia. Kalau menjaga satu wilayahnya gampang, ya kan? Contoh, pernah kamu lihat peta Amerika Serikat? Luas sekali dia, berbentuk beberapa negara-negara bagian, tapi dia dalam daratan semua, ya kan? Jadi perbatasan bagus, tertata dia. Tapi coba bayangkan Indonesia, kamu ingat nggak peta Indonesia? Ada beberapa pulau yang besar, lain lagi pulau kecil, dan di sekelilingnya itu dikelilingi oleh
perairan. Jadi bisa saja pertahanan itu susah, ya kan? Karena banyak perbatasan. Aceh banyak perbatasannya, kiri kanan ada lagi, Papua lagi, saking luasnya. Karena kita terdiri dari negara kepulauan, susah sekali. Jadi perlu mempunyai ketahanan nasional. Dalam bidang apa? Dalam ini semua yang ada gambarnya ini. Baik pangan pun perlu. Kalau sempat pangan kita ini tidak ada, kurang pasokan makanan, itu akan terjadi busung lapar. Pernah mendengar berita suatu negara mengalami busung lapar? Busung lapar dia. Sekarang ini negara Myanmar tidak ada lagi persatuan, lagi ribut sekarang. Kamu tontonnya itu? Kita pernah hampir kehilangan Pulau Ambalat karena apa? Pertahanan di perairan kurang. Sekarang kita mulai diasu-asu ideologi bangsa. Datang kemarin bagian FPI, Forum Pembela Islam, mau mengubah ideologi ini, mau membuat Indonesia menjadi negara Islam. Dan di ideologi kita dikatakan Indonesia itu mengaku keberadaan Tuhan dengan wujud memberi peluang kepada sampai 6 agama. Artinya apa? Indonesia tidak negara agama, tapi negara beragama. Karena 6 agama, berarti kalau 6 agama berarti hak asasi dalam bidang keagamaan sangat diakui di Indonesia. Ini sudah sampai ke UNESCO ya, taraf internasional ya, payang batik sampai katanya nanti mau diresmikan terbatas. Kita doakanlah ya menjadi budaya internasional. Bayangin kalau nanti ada acara-acara kegiatan-kegiatan bertaraf internasional, pertemuan sidang PBB atau konferensi ini, nanti yang dipertunjukkan itu adalah karikatur. Nah, gitu dia kalau udah mancanegara dia udah pergi dia ke kancah internasional. Pulau Komodo menjadi warisan leluhur negara internasional, sudah diakui. Jadi itu perlu dipertahankan. Seandainya Pulau Komodo itu tidak ada menjaga, diambil orang itu. Tapi karena kita memiliki ketahanan nasional, maka semua itu baik tentara, baik di udara, baik di perairan, baik di daratan, semua harus memiliki pertahanan yang utuh supaya NKRI itu tetap. Kalau sudah berpisah, tidak NKRI lagi namanya. Kita tidak tahu negara apa lagi namanya ya. Nah, ketahanan nasional itu bisa dipandang sebagai kondisi dan bisa dipandang sebagai konsepsi. Nah, keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisinya. Kalau secara konsepsinya, pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Ada keseimbangan, baik itu masyarakat, pemerintah, baik itu dalam bidang ekonomi, hukum, budaya, politik, semuanya perlu keseimbangan. Apa rupanya ketahanan nasional itu? Ayo dulu Grace, baca dulu Grace. Pengertian ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional atau TANNAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan, kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus-menerus dan sinergasi mulai dari pribadi, warga, lingkungan, daerah, dan nasional. Bersinergis, maksudnya itu berkesinambungan. Tidak hanya pribadi kita menjaga ketahanan, tapi dimulai dari diri pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, sampai ranah nasional. Coba dulu si Rahmat, apa bisa yang kamu lakukan untuk menjaga ketahanan nasional sebagai kamu pelajar? Apa yang bisa kamu lakukan? Yang saya lakukan itu
Apa Rahma? Tadi Kenas itu, ketahanan nasional itu meliputi segala aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yang bersatu. Jadi sebagai kamu warga negara dalam hal belajar, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga ketahanan nasional? Ketahanan nasional itu kan bisa dalam segi pangan, bisa dari segi kesatuan, bisa dari segi ini. Banyak kali nih. Apa yang bisa kamu lakukan? Misal saya tidak akan tanya semua tuh ke Rahmat aja, Miss. Rahmat dulu, Rahmat. Bilang Rahmat. Ada yang bisa bantu Rahmat udah hilang dia. Kalau sekolah juga kan, Miss, kan ada juga soal kita anak-anak remaja gini, soal fashion kayak gitu, Miss. Kan banyak gini sekarang udah mengikuti gaya-gaya barat, masih seumuran paling gitu, contohnya masih sekolah kayak gitu, Miss. Jadi sebagai salah satu contohnya supaya ketahanan nasional gini, mengurangilah kayak gitu atau menerapkan kayak gitu, bagaimana kebudayaan Indonesia lah, jangan gaya-gaya barat di luar sana kayak gitu, pakaian-pakaian yang diterapkan di sana gitu. Kita gunakanlah seperti Indonesia ini kayak gitu, Miss. Terus juga dalam belajar gini, pasti nggak hanya satu suku atau satu agama atau satu bahasa gitu. Iya, dalam fashionnya jangankan pakaian biasa, pakaian seragam pun sudah banyak mengikuti Korea-Koreaan, ya kan? Jangankan dulu pakai baju biasa seperti di rumahan, sekolah pun sudah banyak sekali. Ada banyak anak-anak diberikan seragam, dibawa ke rumah, sampai dia di rumah dijahit bajunya itu. Kalian ada seperti itu, dibuat pas-pasan sininya. Rupanya dia pas diangkat gini, nggak bisa lagi dimasukkan ke dalam. Pas sekali lah di pinggangnya itu bajunya itu. Dia melihat bahwa ini cocok kali sama, padahal bukan itu budaya Indonesia. Budaya seragam orang Indonesia itu pakai baju putih harus agak besar, nggak boleh pas-pas. Laki-laki, paling lucunya laki-laki sudah cantik dijahitkan celananya, dikasih, bisa nanti dibawa ke tukang jahit, dikecilkan dia, kincup, terus ditaruh lagi pula kancing-kancingnya dari bawah. Pernah kalian lihat itu? Ya kan? Victor kan punya kayak gitu misal dalam kelas. Victor kan buatnya gitu. Ditengoknya mungkin orang Thailand seperti itu ya. Lihat dulu orang-orang zaman dulu tuh. Celananya besar-besar semua kan. Pakai rok lagi. Bersopan katanya. Karena Indonesia dikenal dengan sopan, ramah, penuh kasih. Cuman karena banyaknya, seperti yang telah kita pelajari minggu-minggu lalu, banyak sekali ancaman mengenai budaya, cara berpesta pun sudah lain. Ya. Kalau dulu mana ada acara ulang tahun dirayakan pakai keyboard besar-besaran. Kalau sekarang ulang tahun dua udah ditaruh pesta besar-besaran sampai jam 12 malam. Ya kan? Mana ada sebenarnya. Ucapan syukur bisa. Tapi itulah karena datangnya budaya-budaya yang masuk melalui internet, melalui televisi, budaya kehidupan. Akhirnya ketahanan nasional itu sudah mulai rapuh. Kalau kamu pernah menonton televisi 1 minggu ini aja, lagi viral itu mengenai bahasa Bapak kita Presiden Jokowi mengenai mari cintai produk Indonesia katanya. Banyak yang komplain. Padahal maksud dia supaya orang-orang Indonesia lebih banyak mencintai produk-produk Indonesia. Banyak kok produk Indonesia yang baik. Tapi karena mindset pikiran maksud Indonesia sudah diubah bahwa barang luar pasti lebih cantik. Gitu ya. Padahal banyak KW-KW.
Kamu kurasa udah senang kali kalau dapat kiriman dari Malaysia baju kan? Baju Malaysia ini dong. Padahal lebih cantiknya baju-baju Jawa itu, batik-batik itu. Malah beli cantik lah yang dirajuk-rajuknya yang di Sibolga. Tapi karena kita sudah, pikiran kita ini sudah, tahu kau, ya kawanku ada lo belajar di Malaysia lo. Di Singapura kawanku belajar lo. Padahal mungkin di Singapura itu kayak di Tiga Johar nih itu. Tapi mindset pikiran kita ini udah luar negeri the best. Sehingga apa? Banyak sekali Indonesia, bangsa Indonesia, masyarakatnya berbondong-bondong semua ke luar negeri. Mau tenaga kerja pun berbondong-bondong. Mau kuliah pun berbondong-bondong. Mau berwisata pun berbondong-bondong. Padahal orang luar perginya ke Bali. Pulau Seribu, Pulau Komodo. Tapi kita enggak, belum pernah kita ke Sibolga, sudah pergi kita ke Singapura. Itu pemikiran. Akhirnya apa? Akhirnya ketahanan nasional itu tidak ada lagi. Bangsa kita sendiri tidak meminati negara kita. Itu dia ya. Jadi dalam setiap kondisi, dalam memakai bahasa pun, tidak cinta lagi bahasa Indonesia, cinta bahasa Karo, bahasa Batak, baru langsung bahasa Inggris. Cintai dulu produk Indonesia ya. Oke, lebih suka makan bakso ya daripada dimsum ya. Apalagi ketahanan nasional itu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut diwujudkan dan dibina terus-menerus mulai dari pribadi dulu, keluarga, lingkungan, daerah, sampai nasional. Nah, pribadi itu tadi cinta dalam negeri, suka berbahasa Indonesia, gunakan dulu ramah-tamah sopan santun. Itu nanti mengalir dalam keluarga. Nah, di keluarga pun seperti itu. Di Indonesia panggilan ayah, ibu, kalau orang kita Jawa bunda, abi, gitu. Tapi dah kalau orang kita Batak, mimi, pipi, katanya. Nah, itu udah terini dia. Bisa, tapi jangan lagi nanti kita di kampung pipi, katanya pula sama bapaknya, kan heran bapaknya. Ya, kenapa sih Pan ini kok panggil pipi sama aku? Terkejut-kejut batin bapak kita kan. Bisa ikut tapi jangan sampai melebihi. Ada asas ketahanan nasional. Ya. Apa asas itu? Tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 145 dan wawasan Nusantara. Nah, apa saja asas ketahanan nasional? Asas kesejahteraan dan keamanan. Segala sesuatu yang dilakukan untuk ketahanan nasional itu harus menjadi kesejahteraan rakyat. Berperang harus untuk kesejahteraan rakyat. Mengekspor, mengimpor makanan harus untuk kesejahteraan rakyat. Untuk keamanan. Pemerintah melakukan ekspor impor beras itu untuk semata-mata kesejahteraan rakyat, bukan yang lain. Asas komprehensif integral atau menyeluruh dan terpadu, seluruh kegiatan yang dilakukan itu harus mencakup seluruh wilayah. Meskipun saat hari ini banyak ketimpangan baik itu jumlah penduduk, baik itu pembuka lapangan pekerjaan, baik itu mengenai pembangunan sarana prasarana. Ada di suatu kota nanti udah mantap kali pembangunannya, udah beribu jalan tol. Rupanya di kampung kita rumah pun tak terbangun. Jadi ketahanan nasional itu harus mencakup seluruhnya, baik dari sarana prasarana, baik dalam kebutuhan pangan, baik dalam kebutuhan sumber daya manusia, ya pendidikan, kesehatan, semua harus seimbang. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar, artinya apa? Harus berjaga-jaga. Ketahanan nasional itu harus menjaga baik ancaman dari dalam, baik pun ancaman dari luar. Kemiskinan, kebodohan, pengangguran,
narkoba, tawuran, itu termasuk itu mengganggu ketahanan nasional. Sekarang ini kan dijaga dari luar internasional sana, di dalam contoh bandara nanti ada khusus polisi yang menangani siapa yang membawa narkoba. Tapi tidak dijaga nanti dari dalam. Di Aceh banyak kebun narkoba, ganja, ya kan? Banyak kebunnya di sana. Kalau dari luar aja dijaga, dari dalam nggak dijaga, sama aja. Jadi harus dari luar maupun dari dalam harus dijaga. Atau dihapus situs-situs yang ada dari luar negeri. Padahal situs di dalam negeri pun tidak ada yang baik. Banyak yang merusak generasi bangsa dari internet ini kan. Tapi semua yang tidak punya izin dihapuskan dari luar, yang ilegal namanya. Padahal mungkin saja bisa ada yang menambah pengetahuan wawasan, tapi karena ilegal. Namun yang di dalam ya buatan-buatan tangan anak bangsa ini nggak semua yang baik. Kadang membuat games yang tidak terarah, tapi karena buatan Indonesia dibangga-banggakan. Nah perlu katanya mawas baik dalam maupun di luar. Kalau sekarang ini paling banyak itu mengenai itulah situs-situs yang dibuat oleh anak-anak bangsa kita ini, hacker-hacker ini kan, dibuatilah game, padahal gamenya itu berbau porno, berbau judi, bahkan tidak mengandung nilai-nilai pendidikan. Gitu. Baru asas kekeluargaan. Nah, kalau kekeluargaan udah tahu ya, harus merasa bahwa kita seluruhnya bangsa Indonesia satu keluarga, seperti itu. Nah, ini yang harus kita lihat. Ini harus ada landasan idil, landasan visional, landasan konstitusional, dan landasan konsepsional. Itu dalam ketahanan nasional harus melihat yang keempat ini. Gitu ya, harus ada dasar falsafah Pancasilanya. Kita mau habis ya. Nah, yang empat ini. Nah, ini yang sering sekali kita harus perhatikan, ada istilahnya gatra, pancagatra sama trigatra. Nah, kalau trigatra itu berarti mengenai ketahanan, mengenai geografis, demografis, sumber kekayaan alam. Sebenarnya kita tadi mau diskusi kelompok, cuman hanya 4 orangnya yang datang. Nah, inilah yang menjadi tugas kami. Apa itu gatra jika dilihat dari geografis, demografi, sama sumber daya atau kekayaan alam. Terus pancagatra 5 kan? Seperti apa ketahanan dalam ideologi, dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Ini yang kamu cari dulu. Seperti apa ketahanan dalam geografi, demografi, sumber daya kekayaan alam, terus ketahanan terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ini yang menjadi tugas kamu hari ini. Akan akhiri di dalam Zoom, namun di Telegram masih tetap berjalan. Jika ada yang kurang dimengerti sampai jam kita nanti berakhir, boleh dipahami? Yang bisa memahami kasih jempol supaya bisa akhiri. Oke ya, bisa akhiri dari Zoom. Namun misalkan lanjut di dalam Telegram. Oke, see you.